Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap pagi bagi orang-orang yang setia, ya, untuk tetap tinggal di dalam kasih-Nya, berdiakonia, bermarturia. Namanya tetap setia itu, ya, karena kebanyakan orang-orang itu antara dua. Kalau lagi seneng, lalu lupa. Lagi susah, lupa. Ya, lagi senang, lupa. Lagi susah, jengkel, mutung, nggak mau. Nah, makanya dibilang tetap setia, gitu ya. Karena banyak orang yang tidak setia. Nah, ketika kata iman yang hasilnya adalah dari rema, rema itu adalah racikan dari logos dan agape, ya. Anda kudu nonton sebelumnya, ini kan pelajaran-pelajaran ini kan pelajaran yang nyambung terus ya. Jadi Anda kudu nonton sebelum-sebelumnya. Ya harus rajin ikut embun pagi makanya. Nah, apabila Anda tidak setia logosnya diracik dengan agape, ya, maka nggak akan pernah jadi rema, ya. Karena rema itu baru muncul di dalam kesetiaan, di dalam faithful itu ya, asal Allah beserta kita itu ya, Immanuel itu Anda harus ada kesetiaan yang terus menerus, rema yang terus menerus. Kalau kadang-kadang rema, kadang-kadang enggak, kadang-kadang rema, kadang-kadang enggak bisa. Nah, hari ini kita belajar tentang sidang ilahi ya. Anda melihat sidang ilahi ini. Bagaimana ketika Allah sedang bersidang, Anda jangan berpikir bahwa ini seperti istana raja-raja di keraton, orang lagi kumpul, Allahnya lagi kumpul. Enggak ya. Kalau sidang ilahi itu bisa ada di mana-mana. Artinya seluruh dunia, di seluruh semesta ini, ya itu langsung ngomong aja begitu. Jangan berpikir tiga dimensi. Jadi misalnya nih, Pak HW ini adalah salah satu malaikat, ya kan? Saya malaikat, lalu nanti Ibu Vivin malaikat, lalu ada lagi Bro Woles yang di Australia malaikat. Apakah perlu kumpul? Yuk kita kumpul di Israel yuk buat sidang ilahi. Nah, itu nggak perlu tuh. Begitu Allah sidang ilahi, udah langsung jadi sidang tuh. Dimanapun mereka berada itulah sidang ilahi. Karena omnipresence, ya kan? Karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ya kan? Nah, jadi jangan berpikir itu kumpul di satu tempat ya, itu yang pertama. Lalu tiba-tiba ada iblis datang di situ. Jangan berpikir bahwa iblis itu, loh kok di tempat yang kudus ada iblis? Enggak, itu kan ada di semua. Itu terbuka, ada yang di neraka, ada yang di sini, ada yang di sana. Ya kan? Bukan terus tiba-tiba datang sambil sungkeman ya di sebuah padepokan. Jangan berpikir seperti itu yang namanya sidang ilahi. Demikian juga yang ada di dalam tadi ya Wahyu berapa 4 dan 5 ya. Jangan berpikir bahwa itu Wahyu 5 dan 6 ya. 4 dan 5 ya. Jangan berpikir bahwa itu yang ditampilkan Allah dalam sidang ilahi saja. Ya. Bukan. Apa tadi? Terpujilah Tuhan terakhir, aku lahir bayi itu ya. Yang Ayub yang pasal ayat yang terakhir tadi. Nah, jadi ketika ayat apa namanya di dalam sidang ilahi itu jangan berpikir bahwa di dalam Wahyu 4 dan 5 itu seperti ada di satu tempat yang khusus, kumpul. Enggak ya, itu ada di segenap semesta alam. Semesta alam mereka melakukan itu ya. Nah, saudara, di dalam sidang ilahi itulah Allah memutuskan. Ya, semuanya mendengar keputusan Allah. Ketika Allah mengizinkan, oke, kasih itu ada dalam sidang ilahi. Ya. Nah, makanya kalau di dalam perdukunan itu ya kalau Anda lihat ya, kok bisa primbon, sio apa semua bisa klop. Nah, karena ada sidang ilahi itu. Pengetahuan semesta itu. Artinya mereka sudah tahu. Makanya terus dibuat, dikopi ulang dan kemudian semua orang bisa mengerti. Karena ada sidang ilahi. Alam roh itu selalu memiliki sidang ilahi. Semesta alam ini punya pemetaan, ya.
Kalau yang ekstrimnya itu, kalau yang ada kode-kode rahasia alam, ya. Alam ini punya kode rahasia. Itulah sidang ilahi. Kode sidang ilahi, ya. Alam itu tidak bisa, karena itulah kebenaran. Ya, kalau dibilang Jehovah Zebaot, Tuhan semesta alam, itu bala tentara langit, Tuhan semesta, itulah semua pengkodean alam semesta yang menentukan nasib baik burukmu. Itulah sidang ilahi, ya. Nasib perorangan maupun nasib dunia ini, itu semua ditentukan dalam sidang ilahi. Nah, jadi kode-kode alam itulah yang menentukan sidang ilahi, yang menentukan semesta ini. Kalau dalam bahasa sehari-hari itu yang namanya astrologi, primbon, dan sebagainya macam. Tetapi Alkitab sudah memetakannya terlebih dahulu untuk kita. Makanya di beberapa waktu yang lalu, ya, waktu saya tinggalkan Tuhan, terus saya kembali sama Tuhan, saya kan sudah pergi ke tempat-tempat yang aneh-aneh itu, saudara. Nah, ini supaya Anda ngerti, saya tidak anti dengan klinik-klinik seperti itu, tetapi saya mau coba Anda berpikir yang rasional, ya. Saya banyak pergi ke tempat-tempat seperti itu. Bagaimana bisa, ya, orang-orang di kelenteng ini bisa lebih sakti daripada orang-orang di gereja, coba. Itu sebabnya itu ya di Pak Petrus Agung itu dulu in memoriam, wah senang sekali manggil yang orang punya karunia kenabian ya, orang-orang indigo lah. Sebetulnya itu orang-orang indigo ya, yang orang-orang indigo yang sudah bertobat. Senang sekali. Wah dibikin, wah kalau yang datang adalah, hari ini kita kan pengajaran tentang Roh Kudus. Wah ya nggak ada yang datang, saudara. Begitu hari ini kita ada tamu seorang nabi dari India atau seorang nabi dari Cina, seorang nabi dari Amerika. Wah, datang ngantri, terus masing-masing direkam, terus nanti dikasih rekamannya masing-masing orang-orang itu supaya tahu nubuatannya apa saja, saudara. Ya mbuh bener mbuh enggak. Sampai di gereja tersebut itu saya masih ingat ya, dikasih semacam gimmick ya, misalnya koin atau kandil ya, buat kenang-kenang. Jadi setiap kali lagi bicara apa, khotbah apa dikasih itu. Nah, beberapa jemaat menjadikannya menjadi jimat, siji di rumah. Dijadikan jimat. Saya pernah terjebak di dalam jimat-jimat itu ya. Tak simpen koin. Suatu ketika saya naik angkot, saudaraku. Karena saya pegang jimat itu, saya nggak setiap minggu ke sana ya. Jadi pas lagi ke situ, saya dapat itu. Wah, ini kan sesuatu banget kan. Wah, ini ada perjanjian garam. Wah, semua yang ngasih, wah, kasih kolektor, kasih apa, semua ditawuri pakai garam ya. Ini garam khusus saudara saya datangkan dari Israel. Wah, coba nanti kalau kita bikin begitu ya, wah ngeri ya saudara. Akhirnya gereja terjebak di dalam klinik-klinik itu. Kalau enggak kalah sama kelenteng. Karena manusia yang ada di Indonesia, kalau di sini udah enggak lagi ya. Kalau orang yang di Indonesia masih suka yang begituan. Masih suka ditipu dengan yang seperti itu. Kalau Anda melihat ya, bagaimana kelenteng itu bisa punya kesaktian seperti itu. Apakah itu klinik semata? Oh enggak, saudara. Mereka mencatat selama ratusan tahun, ribuan tahun, pola hidup manusia. Itu dicatat ya. Dicatat. Nah, makanya ada catatan yang bagus, ada catatan yang tidak bagus. Karena catatannya itu tidak seperti orang Yahudi. Masing-masing semua ngerasa mungkin catatanku yang paling benar. Kalau orang Yahudi kan ada urutan pencatatan itu kan. Oh, kalau orang Islam kacau lagi. Siapa yang jadi penguasa dia bikin catatan sendiri. Yang lama, oh ini Doif, oh ini Hasan, ini sudah, oh ya kan. Oh, di Islam kacau sekali ya, mendingan yang di dalam kelenteng itu. Tapi di orang Yahudi dia punya pencatatan itu turun temurun, saudaraku, pola. Nah, ini kalau Anda yang ikut kelas apologetik ya, saya ngajari Anda tentang 9 Av, tanggal 9 bulan Av. Di mana tanggal 9 bulan Av itu adalah hari bencana. Ya, makanya dibacain itu ya, kitab ratapan ya. Itulah hari bencana. Setiap ada bencana pasti 9 Av.
begitu tanggal 9 tiap tahun ya, mereka sudah siap-siap apa yang mau terjadi ini. Gitu ya. Nah, itu menarik ya. Orang Yahudi itu mencatat. Jadi sama dengan orang Cina, sama dengan orang Jawa mencatat. Bedanya orang Yahudi ini mencatat dengan sangat rapi dari zaman Adam, turun-temurun. Ya, yang pertama kali mencatatnya kan Musa. Semua kisah itu dari mulut ke mulut pertama kali ditulis oleh Musa. Itulah Torah. Ya, itulah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, itu ditulis, saudara. Pengkode pemetaan, mapping dunia, tanda-tanda zaman, itu semua ditulis dengan rapi di dalam Alkitab dalam sebuah narasi firman Tuhan. Nah, gitu ya. Pertanda zaman itu ditulis semua. Pertanda zaman. Itulah sidang ilahi, hasil dari sidang ilahi. Dan itulah sidang ilahi. Makanya saya tadi bilang, bahkan roh-roh jahat pun yang ada di kuburan, dukun, bisa mengkopinya. Bisa mengkopinya. Bedanya, apa bedanya? Roh jahat yang bukan dari Tuhan Yesus, yang bukan dari surga, akan membuat Anda tergantung sama dia, sama orang-orang ini, dan Anda meninggalkan Tuhan. Dan selalu masalahnya punya instan. Simsalabim, lepas dari masalah, juder. Lalu masalahnya kemana? Dibayar sama yang lain. Tumbal itu loh, istilah sistem tumbal itu. Lalu bagaimana kalau orang datang sama Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sudah menjadi tumbal dari semua kutuk. Tetapi ada syaratnya, yaitu ketika kita mau menyediakan diri untuk disalib, memikul salib tiap hari, sangkal diri, pikul salib. Kalau Anda pergi ke kelenteng, ke dukun, ke paranormal, ke orang indigo, ke orang apapun namanya pesugihan, ya, Anda tumbalkan orang lain. Ya kan? Ada perjanjian darah dan sampai akhirnya udah nggak ada lagi Anda yang harus korbanin diri Anda sendiri. Tapi kalau di dalam iman Kristen, Yesus yang sudah berkorban menebus kita. Tetapi syaratnya, kalau yang pergi ke dukun, syaratnya ini itu nggak boleh kentut misalnya kan, nggak boleh apa lagi. Oh banyak syaratnya kalau ke dukun ya. Setiap tanggal berapa Anda harus apa. Kalau syaratnya Anda di dalam Tuhan Yesus mendapatkan pertukaran itu, mendapatkan penebusan darah Yesus dari semua kutuk. Syaratnya apa? Anda harus sangkal diri pikul salib setiap hari. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah datang padaku yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu enak, bebanku itu ringan. Itu syaratnya, saudara. Masalahnya kan Anda nggak mau. Kalau Anda sudah ngalami kayak Ayub, wah sumpah serapah. Saya gitu ya, saya ngalamin sumpah serapah. Ya, sumpah serapah, saudara. Mumet, ya mumet memang begitu, malah kenyataan. Ya. Tetapi kalau Anda tahu tentang sangkal diri dan pikul salib, dan Anda mengerti bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, karena seluruh alam semesta yang jasmani dan yang rohani itu ada di dalam tangannya, di dalam mappingnya Tuhan Yesus. Ada di dalam mappingnya. Tapi kan kita nggak mau. Kita mau lari kan. Saya nggak mau masalah Tuhan, saya maunya lepas. Tuhan bilang, nggak boleh, kamu harus kena masalah. Kenapa Tuhan? Supaya kamu rendah hati. Supaya kamu murni, supaya kamu lembut hatinya, supaya kamu sabar, supaya kamu penuh sukacita. Anda tahu yang namanya sukacita di dalam masalah sekalipun Anda bisa tetap bersukacita. Ya kan? Supaya Anda tahu yang namanya damai sejahtera itu, Pak, Anda harus masuk.
Dari mana orang-orang Eropa ini sering saya bilang, kamu tinggal di paradise, you live in the paradise. Mereka nggak menyadari. Sampai saya ceritain neraka itu kayak apa. Indonesia itu loh. Mereka sampai melongo, ya, thank you to remind us that we are in paradise. Paradise, orang nganggur dikasih duit, apa nggak paradise? Bukan cuma nganggur dikasih duit, lalu khilafah ikut-ikut, nganggur dikasih duit. Di Arab itu Anda nganggur dikasih duit ya. Tetapi Anda nggak boleh protes. Protes gorok, saudara. Dignity-nya diberangus. Anda dikasih duit, Anda diberangus dignity-nya. Anda sedang ditipu. Kalau orang-orang Arab ini sedang ditipu ya oleh pemerintah. Dia dikasih makan, wah kelihatannya kalau mobilnya mogok nanti ya, pernah saya baca di koran ya, Pangeran Saudi itu ada orang mogok di jalan, tanya mobilnya mogok ya udah nih belikan yang baru. Itu mah demonstrasi, saudara. Itu namanya pencitraan. Nyatanya banyak yang kere. Itu semua buat pencitraan. Jangan-jangan mobilnya juga bukan, itu mobilnya mobil showroom lagi. Cuma buat, supaya masuk koran, Pangeran Saudi luar biasa. Bisa kan? Bisa pencitraan. Karena orang yang lapar, ya orang yang beragama itu mudah dibegitukan. Hati sampai diberikan mobil tuh ya. Kayak siapa kemarin ya, Ari Untung apa siapa itu ya. Sebentar, saya ngomong kenakan jam berapa ini? Masih ya, 8 menit ya. Ari Untung itu, saking kayanya, maka Raja Salman itu datang ke Indonesia bawa tangga sendiri. Ya karena nggak enak supaya jangan nyusahin karena tangganya begini. Ini orang tolong, ini orang Sakau ya begini ya, omongan orang Sakau sih. Orang Sakau itu suka begitu ya, yang aneh-aneh begitu ya. Nah, saya dulu teman saya ada yang bekas orang Sakau yang udah mati sampai sekarang. Yang ngomongnya kayak gitu ngelantur nggak karu-karuan. Nah, saudara, kita juga sama ya, saudara. Seringkali kita nih ngelantur. Ini ngelantur nggak karu-karuan, yang nggak biblikal sama sekali. Kita maunya, ya namanya miskin, yang namanya berkat Tuhan itu ya selalu naik kelas, juara kelas, kalau perlu orang kaya, kalau perlu disayang sama majikan, sama bos, kalau perlu semua yang baik, tidak ada yang tidak baik. Kalau sedikit sakit gigi sedikit, aduh aku berdosa apa sama Tuhan ya, aku tak merenung Tuhan, Tuhan ampuni dosa aku Tuhan, kenapa aku. Kalau Anda nanti sedikit apa gitu ya, kepaduk jatuh gitu gompiang, aduh saya dosa apa ya, wah Tuhan pertobatan dulu, pemberesan dulu. Anda berpikirnya seperti itu, yang namanya berkat itu selalu yang baik-baik, enggak. Kita mengalami masa lembah kekelaman itu adalah hal yang baik, karena kan Anda kepengen mendengar suara Tuhan, ya kan? Di tempat yang penuh sukacita Anda mau dengar suara Tuhan apa, semuanya baik. Suara Tuhan itu adalah sebuah suara yang baik di tengah-tengah lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku, kata Daud. Dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Nah, itu kita akan merasakan penyertaan Tuhan. Dalam lembah kekelaman itu Anda semua teori-teori yang Anda belajar di gereja itu, ya, Anda akan ngerti. Orang maunya cuman, Tuhan berkati aku dengan kerendahan hati. Wah, begitu disenggol dikit, ngamuknya kayak orang, bumi akan lenyap, jengkelku tinggal tetap. Kita balik lagi temanya ya, supaya jangan bias. Jadi itulah sidang ilahi. Ya, adalah sebuah pemetaan nasib bagi Anda secara mikro maupun bagi alam semesta ini. Itulah sidang ilahi. Dan kita ngerti, saudara, pertanda zaman. Ya, pertanda zaman kita ngerti. Ada di mana Anda ketika pertanda zaman itu datang dalam sidang ilahi? Anda menjadi bagian orang-orang yang setia atau jadi pengkhianat? Anda jadi pengkhianat, latihan, ya kan? Banyak yang jadi pengkhianat kan? Jangan ya.
bukan buat saya. Karena saya sendiri melatih diri saya. Kaget ya, sidang ilahi jangan muluk-muluk, ya itulah pemetaan. Ya, itulah nasib yang dibicarakan dalam persidangan ilahi. Siapa yang dibicarakan? Anda dan saya. Nasib setiap orang dari turun-temurun dari zaman Adam sampai dengan hari ini. Itu yang dibicarakan. Ada beberapa orang yang dilihat masuk ke dalam sidang ilahi tersebut. Respon. Makanya jangan bangga kalau Anda bisa sering ke gereja, jadi penatua, jadi apa, jangan. Berbangga hatilah ya ketika engkau bisa ber, berdiakonia tanpa Anda harus pamer. Berbahagialah, bermegahlah di dalam Tuhan karena banyak orang yang membutuhkan uluran tangan Anda. Tetapi jangan sedih ketika Anda lagi susah. Jangan takut. Tadi ya sudah ada tameng tadi. Tameng apa? Firman Tuhan. Ya kan? Perisai iman. Dari mana? Dari logos yang tangan kasih, kasih yang jadi rema, rema yang jadi iman, perisai iman. Nah, jadi begitu ya. Jadi jangan takut karena kita percaya kita ini ada dalam tangan Tuhan. Nah ini, kalau kita di dalam tangan Tuhan, mau apapun jadinya dunia itu akan selalu baik. Akan baik. Nggak usah pakai tengkang-tengking. Anda melekat erat-erat sama firman itu dan berdiakonia, bermarturia. Nggak usah sampai tengkang-tengking. Perang roh. Nggak ada jejeritan para rasul. Perang roh. Wow. Sampai saya begitu ya tiap doa malam suntuk. Wah, tiap Jumat malam saya lagi sekolah doa semalam suntuk. Sabtunya sekolah yang ngantuk edan ya. Kadang saya juga pikir nggak pakai otak dulu ya. Fanatik membabi buta itu tadi itu loh. Makanya kemarin kita belajar kitab Esther ya. Bagaimana Anda bertuhan tanpa menyebut kata Tuhan. Coba. Bagaimana Anda bertuhan tanpa menyebut kata Tuhan. Bagaimana Anda bisa percaya kepada Tuhan, Jehovah Sebaot, Yesus Kristus, tanpa Anda harus sok paham tentang ketuhanan keagamaan Anda. Ya, jadi itulah pemetaan, itulah sidang ilahi, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Silakan, Pak. Udah.